Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sengaja pada malam hari ini saya terdorong untuk membicarakan tentang kerajaan Singasari. Paling tidak apa yang saya sampaikan itu untuk menjadi pengingat kita bersama bahwa pada tahun ini, tepatnya tahun 2220, ini merupakan satu momentum yang berkenaan dengan kerajaan Singasari. Mengapa saya katakan ini merupakan momentum? Karena pada tahun ini, yaitu tahun 2022, tepat 800 tahun kerajaan Singasari. Saya tidak hanya menyebut kerajaan Singasari, tapi kemaharajaan Singasari. Sebutan kata maha sebelum kata raja ini menjadi petunjuk kepada kita, ini bukan kerajaan kecil, tapi ini merupakan kerajaan besar yang membawai kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga Singasari layak untuk tidak hanya disebut kerajaan tapi kemaharajaan. Nah, dari mana kita menghitung bahwa tahun ini itu bertepatan dengan 800 tahun atau 8 abad Singasari? Petanda waktu yang kita pakai untuk menghitung mula hadirnya kerajaan Singasari itu adalah tahun 1222 Masehi. Ini merupakan satu momentum yang penting bagi kerajaan Singasari, karena tahun 1222 Masehi Singasari hadir sebagai kerajaan otonom di bumi Jawa, ya. Dan ini tergambar sesuai dengan gambaran yang kita dapati di Pararaton. Di Pararaton, Dewa Siwa mengatakan bahwa ketika sedang melakukan melakukan persidangan dengan para dewa yang lain, para dewa akan membicarakan tentang siapakah yang layak, yang tepat untuk menjadi penguasa bumi Jawa. Dan dijawab oleh Dewa Siwa, dialah anakku, ya. Jadi siapa yang dimaksud anakku dari Dewa Siwa itu adalah Angrok. Jadi Angrok disebut-sebut sebagai orang yang layak untuk menjadi penguasa bumi Jawa. Oleh karena itu tahun 1222 ini merupakan satu momentum di mana Singasari itu hadir sebagai kerajaan yang berkuasa atas bumi Jawa. Singasari hadir sebagai satu kerajaan yang memiliki hegemoni atas bumi Jawa. Pertanyaannya, mengapa bukan dihitung dari ketika Ken Angrok berhasil mensirnakan Tunggul Ametung, ya? Mengapa? Karena tahun 1222 momentumnya itu adalah keberhasilan Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Jadi itu Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi itu adalah abhiseka nama gelar dari Angrok, ya. Ada juga yang hanya menyebut Sri Ranggah Rajasa saja, tapi ada juga yang melengkapi dengan Amurwabumi, sebagaimana kita dapati pada sumber-sumber teks yang berupa prasasti dan susastra, ya. Negara Kertagama misalnya juga menyebut Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi sebagai nama gelar dari tokoh yang sangat mungkin menunjuk pada Angrok. Begitu juga nama Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi disebut-sebut di dalam prasasti Mulamalurung tahun 1255 Masehi, yang nama ini adalah nama gelar dari Angrok. Jadi tahun 1222 itu adalah tahun keberhasilan Ken Angrok dalam satu pertempuran besar di Ganter, ya. Jadi peristiwa perang besar di Ganter itu diberitakan di dalam kitab Pararaton, yaitu pertempuran antara Tumapel
di era pemerintahan Ken Angrok melawan raja terakhir di kerajaan Kadiri yang namanya para raton menyebutnya dengan Dandang Gendis. Itu adalah sebutan raja terakhir di kerajaan Kediri dalam para raton. Dalam sumber-sumber data teks lainnya, prasasti ataupun susastra lain, Raja Kediri akhir itu disebut dengan nama lain, yaitu Kertajaya atau juga Srengga, ya. Raja Srengga Kertajaya atau Dandang Gendis itu menunjuk pada raja terakhir di kerajaan Kediri. Nah, jadi tahun 1222 itu merupakan momentum di mana Tumapel memperoleh kemenangan terhadap Kadiri. Oleh karena itu momentum 1222 itu bisa kita istilahi dengan Tumapel Jayati, kejayaan kemenangan Tumapel. Dan ini menarik karena apa? Tempat di mana kemenangan itu diperoleh itu didapatkan di satu areal pertempuran di Palagan yang bernama Ganter. Ganter itu lokasinya bisa diperkirakan pada satu dusun yang sekarang namanya Ganten. Ganten adalah salah satu dusun yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke arah Kediri, tapi tidak lewat jalur bis ya. Jadi dari Pujon terus gitu ya, Dewi Sri naik. Jadi tidak ikut jalur bis, setelah jembatan naik itu menuju ke satu situs yang masyarakat setempat menyebut dengan Watu Gilang. Ya. Nama kunonya itu adalah Awaban. Nah, nama Awaban disebut-sebut di dalam prasasti 943, yaitu prasasti Panawidian atau prasasti Kanuruhan B. Itu menyebut tentang 5 di antara mandala, satu di antara 5 mandala penting di era pemerintahan Sendok itu adalah Mandala Awaban. Kata Awaban itulah yang kemudian sekarang menjadi Ngabab. Ngabab. Dan Mandala Awaban bukan hanya disebut-sebut di dalam prasasti Sendok, yaitu prasasti 943 Masehi. Kembali Mandala Awaban itu disebut-sebut dalam prasasti Selobrojo. Itu menyebut 2 mandala, yaitu Mandala Sagara dan Mandala Awaban. Prasasti Selobrojo adalah prasasti yang berasal dari masa Majapahit. Jadi dengan demikian Mandala Awaban atau Watu Gilang itu memiliki perjalanan yang panjang sebagai satu bangunan suci, sebagai satu mandala Kadewa Guruan, sebagai satu karsian, sebagai satu kahyangan. Itu sudah ada sejak masa pemerintahan Sendok dan terus berlanjut sampai dengan masa pemerintahan Majapahit. Terbukti diberitakan di dalam prasasti Selobrojo. Selobrojo adalah salah satu desa di Kecamatan Ngantang. Nah, Mandala Awaban inilah yang dijadikan sebagai benteng terdepan dari Angrok ketika menyongsong serangan dari Kadiri lewat jalur Pujon naik ya, Dewi Sri naik, Ngabab turun nanti menuju ke arah Ganten itu dan seterusnya bisa terus ke arah timur. Jadi bukan lewat jalur bis, lewat jalur atas, lewat celah antara ya. Jadi lewat lembah antara Gunung Anjasmoro di sebelah utara dan satu gunung yang menarik namanya. Gunung ini adalah anak Anjasmoro, namanya Gunung Dwarawati, atau masyarakat setempat juga menyebut Gunung Kukusan karena bentuknya seperti kukusan, atau disebut juga dengan Gunung Tondo. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa gunung itu disebut dengan Gunung Tondo? Ternyata nama Ngantang ya, Ngantang atau nama lamanya kalau kita lihat di arsip-arsip Belanda itu seringkali disebut dengan Antang. Antang itu artinya sama dengan tanda. Nah, jika itu disebut Gunung Tanda, yang menjadi pertanyaan, gunung ini menandai apa? Nondoni opo? Nah, ternyata yang menarik perhatian kita, Gunung Tondo atau Gunung Dwarawati atau Gunung Kukusan
ini menjadi titik demarkasi, menjadi garis pemisah antara sebelah timur. Ya, jadi dari Gunung Gorowati atau Gunung Tondo itu ke arah timur, ke arah Ngantang, itu adalah wilayah Tumapel. Dari Gunung Tondo ke arah barat sampai ke Middle Brantas, di aliran Brantas di daerah Kediri itu masuk wilayah Kadiri. Jadi jika pertempuran itu terjadi di Ganten, itu pertempuran itu pas terjadi di garis perbatasan. Ya. Ini mengingatkan saya dengan satu pertempuran yang juga terjadi di garis perbatasan, yaitu pada monumen Jeep di Pujon. Di Pujon kan ada monumen Jeep ya. Itu demarkasi lane-nya antara wilayah Republik dan wilayah Hindia Belanda itu ada di sekitar itu. Dan di sana masih ada tulisan monumen lane itu. Jadi terjadi pertempuran di Pujon itu yang kemudian diberi monumen yang bentuk monumen Jeep. Semacam itu ternyata pernah terjadi juga jauh sebelumnya di era awal Singasari atau di akhir masa Kadiri, yaitu tahun 1222. Nah, jadi dengan demikian, dengan kemenangan Angrok terhadap Raja Kadiri, maka kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel itu menjadi penguasa tunggal atas bumi Jawa. Nah, mengapa menghitungnya tidak ketika Angrok berhasil menyerangkan Tunggul Ametung? Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tunggul Ametung itu bukanlah raja. Ya, Tunggul Ametung itu adalah penguasa, ya, yang penguasa Kadiri yang ditempatkan di timur Gunung Kawi sebagai daerah pendudukan Kadiri. Jadi saya katakan timur Gunung Kawi itu adalah daerah pendudukan Kadiri. Sejak kapan timur Gunung Kawi itu menjadi daerah pendudukan Kadiri? Kalau kita menyimak keterangan di dalam prasasti Hantang, ini prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayabaya, yaitu berangkat tahun 1135. Dalam prasasti itu disebut-sebut tentang adanya kemenangan Raja Jayabaya terhadap saudara tuanya, yang diistilahi dalam prasasti Hantang itu dengan sebutan Hema Bupati. Jadi kata bupati untuk menyebut pimpinan suatu wilayah itu sudah disebut ya, diberitakan di dalam prasasti abad ke-12 awal ini, yaitu prasasti Hantang. Hema ini sebutan untuk kakak, ya, kakak terhormat. Itulah yang dalam bahasa Jawa Baru menjadi hemas, ya, hemas gitu. Misalnya sebutan untuk saudara tua yang terhormat, hemas, Ratu Hemas misalnya ya. Jadi Hema Bupati yang diberitakan di dalam prasasti Hantang ini adalah saudara tua, ya, dari Jayabaya. Ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya peperangan antar penguasa yang masih bersaudara. Jadi yang diberitakan di dalam prasasti Hantang ini sebenarnya merupakan salah satu peristiwa peperangan, perang saudara antara dua kerajaan yang berseteru, yaitu kerajaan Kadiri atau Pangjalu yang pusat pemerintahannya ada di Middle Brantas di daerah Kediri sekarang, dan saudara tuanya atau penguasa lain yang masih bersaudara yang disebut-sebut dengan nama Hema Bupati, ya. Sangat mungkin Hema Bupati itu adalah penguasa yang berkuasa di timur Gunung Kawi, ya. Karena peristiwa kekalahan Hema Bupati itu ada di Ngantang. Ini tergambar bahwa ada serangan yang dilakukan oleh Kadiri yang diperintah oleh yang pada waktu itu dirajai oleh Jayabaya, bergerak dari arah barat Kediri sampai ke Ngantang. Dan disitulah terjadi pertempuran besar di mana Kediri memperoleh kemenangan, sehingga dalam prasasti Ngantang kita mendapati adanya satu teks yang ditulis besar di dalam prasasti itu, bunyinya adalah Pangjalu Jayati.